Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul Ainiyah, NIM 1903211000066 dari kelas TPAC. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang review artikel, struktur, perilaku, dan kinerja pasar dalam perbandingan dua jurnal. Kedua artikel yang akan direview yaitu artikel utama dengan judul Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pemasaran Cabai Rawit Merah di Kecamatan Cigalontang, dan untuk artikel pembandingnya yaitu Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil. Untuk yang pertama, kita akan membahas review artikel pada jurnal utama yaitu Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pemasaran Cabai Rawit Merah di Kecamatan Cigalontang. Cabai merupakan komoditas agribisnis yang besar pengaruhnya terhadap dinamika perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS 2011, angka inflasi pada tahun 2010 mencapai 6,96% dan salah satu yang memberikan andil yaitu cabai merah sebesar 0,32%. Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu sentra produksi aneka cabai di Jawa Barat, khususnya di Kecamatan Cigalontang. Pada umumnya, petani cabai tidak menjual langsung hasil produksinya ke pasar di kota besar, disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh petani. Petani lebih memilih menjual hasil produksinya kepada pedagang pengumpul, namun ada juga yang menjualnya langsung kepada konsumen. Mekanisme pasar di Kecamatan Cigalontang untuk komoditas cabai rawit ini yaitu mekanisme sistem pasar terbuka. Sistem ini menempatkan pedagang pengumpul pada posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan petani. Pemasaran cabai rawit ini melibatkan berbagai lembaga pemasaran yang berdampak pada tidak efisiennya sistem pemasaran dan farmer share yang tidak sebanding. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar cabai di Kecamatan Cigalontang. Selanjutnya, mengenai metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu menggunakan metode survei dan pengamatan langsung. Pengambilan responden dilakukan dengan metode snowball sampling. Responden petani berasal dari Desa Cidugalen dan Desa Parentas. Lalu analisis struktur pasar dilakukan dengan CR dan hambatan keluar masuk pasar dihitung dengan minimum efficiency scale atau MIS. Perilaku pasar cabai rawit merah dianalisis dengan deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh informasi perilaku lembaga pemasaran. Sedangkan analisis kinerja pasar dihitung dengan margin pemasaran, farmer share, dan analisis rasio keuntungan dan biaya. Indikator yang digunakan dalam menjelaskan petani responden pada kelompok tani ini adalah umur, pendidikan, pengalaman usaha tani, luas lahan, dan status kepemilikan lahan. Kelompok usia tertinggi terdapat pada usia 31-40 tahun, yaitu sebesar 33,33%. Petani dengan kelompok usia lebih dari 61 tahun, yaitu sebesar 26,67%. Petani responden memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Hal ini karena terdapat petani yang memiliki pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi yaitu sebesar 6,67%. Rata-rata luas lahan yang digarap petani responden yaitu sebesar 5.140 meter kubik. 90% lahan dari lahan pertanian tersebut merupakan kepemilikan pribadi. Karakteristik yang diperhatikan pada pedagang responden yaitu umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pengalaman berdagang. Pedagang responden memiliki umur yang bervariasi. Tingkat pendidikan pedagang cabai rawit merah juga bervariasi, didominasi oleh pedagang yang tamat sekolah menengah pertama. Pedagang cenderung memiliki pengalaman berdagang yang relatif lama. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis struktur pasar pada jurnal utama ini. Berdasarkan hasil analisis pada penelitian, konsentrasi pasar dihitung dengan CR4. Didapatkan bahwa konsentrasi rasio pedagang pengumpul adalah 0,29.
yang menunjukkan bahwa pasar terkonsentrasi lemah. Struktur pasar komoditas cabai rawit merah cenderung oligopsoni. Pada hasil penelitian ini, pasar cabai rawit termasuk pasar kompetitif karena volume penjualan merata dalam jumlah yang kecil dan memiliki banyak pesaing. Hambatan keluar masuk pasar dihitung dengan minimum efisiensi scale atau MIS, diperoleh nilai sebesar 37,01%. Nilai ini menunjukkan adanya hambatan masuk pasar karena nilai MIS lebih dari 10%. Terdapat dua jenis saluran pemasaran cabai, yaitu saluran pertama yang terdiri dari petani, pedagang pengumpul atau antar kota, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen. Untuk saluran kedua yaitu terdiri dari petani, pedagang pengumpul atau antar kota, pedagang pengecer di kota, dan konsumen. Lembaga yang terlibat dalam saluran pemasaran ini yaitu pedagang pengumpul, pedagang antar kota, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Pada saluran yang pertama merupakan pola yang sering digunakan petani dan pedagang pengumpul desa. Dapat dilihat bahwa sebanyak 23 petani atau 100% menjual langsung cabai rawit merah ke pedagang pengumpul atau vendor. Pada pola saluran kedua digunakan oleh 7 petani yang menjual hasil panennya ke 2 orang pedagang pengumpul. Selanjutnya yaitu tentang perilaku pasar. Perilaku pasar di sini meliputi praktik pertukaran atau fungsi pemasaran, strategi harga, strategi produk, penggunaan informasi, dan kerjasama. Berdasarkan penelitian, praktik pertukaran atau fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran, yaitu fungsi pertukaran berupa jual beli cabai rawit, yang fungsi pertukaran berupa jual beli. Fungsi fisik berupa pengangkutan cabai dari tempat hasil panen sampai di tempat penggudangan dan penyimpanan sebelum cabai dipasarkan, serta fungsi fasilitas berupa sortasi dan pengemasan. Strategi harga adalah SOP harga yang ditentukan berdasarkan rekomendasi pertanian markup standar. Strategi produk yang dilakukan adalah aktivitas yang berasal dari bawah, yaitu produsen, menuju ke arah atas, yaitu konsumen, melalui lembaga pemasaran tersebut disebut dengan aktivitas vertikal. Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh petani yaitu fungsi pertukaran atau penjualan, fungsi fasilitas yaitu sortasi, dan fungsi penanggungan risiko serta fungsi pembiayaan dan informasi harga. Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh pedagang pengumpul yaitu fungsi pertukaran atau pembelian dan penjualan, fungsi fisik yaitu pengangkutan, fungsi fasilitas meliputi sortasi, penanganan risiko, pembiayaan, dan informasi pasar. Selanjutnya, pada fungsi pemasaran yang dilakukan oleh pedagang besar yaitu fungsi pertukaran meliputi pembelian dan penjualan, fungsi fisik meliputi pengangkutan dan pengemasan, dan fungsi fasilitas meliputi sortasi, penanganan risiko, pembiayaan, dan informasi pasar. Selanjutnya, fungsi pemasaran yang dilakukan oleh pedagang pengecer yaitu fungsi pertukaran meliputi pembelian dan penjualan, fungsi fisik meliputi pengangkutan, pengemasan, dan penyimpanan, dan fungsi fasilitas meliputi sortasi, penanganan risiko, pembiayaan, dan informasi pasar. Selanjutnya yaitu analisis pada kinerja pasar. Pada analisis kinerja pasar ini meliputi margin pemasaran, farmer share, dan efisiensi pemasaran. Total margin pemasaran terbesar yaitu terdapat pada saluran pertama sebesar 13.500. Hal ini karena saluran 1 melibatkan 2 pedagang besar yang saling melakukan transaksi penjualan cabai rawit merah dan merupakan saluran yang terpanjang. Lalu untuk total biaya pemasaran tertinggi terdapat pada saluran 1 yaitu sebesar 1.618 per kilogramnya. Kemudian untuk keuntungan pemasaran terbesar terdapat pada saluran pertama yaitu sebesar 22.200 per kilogramnya. Hasil analisis efisiensi menunjukkan bahwa pada saluran pertama dihasilkan nilai 2,92% dan pada saluran kedua yaitu 2,81%. Kedua saluran ini dapat dikatakan efisien karena
Nilai efisiensi berada pada rentang 0 sampai 50%. Lalu untuk hasil analisis margin dengan margin pemasaran terkecil yaitu terdapat pada saluran kedua sebesar 12.000, sedangkan farmer share yang terbesar terdapat pada saluran kedua yaitu sebesar 70%. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan pada review artikel jurnal pembanding yaitu dengan judul Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Bali merupakan salah satu provinsi yang mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani. Salah satu daerah penghasil produksi sayur-sayuran yang cukup besar adalah Kecamatan Kintamani. Hampir 90% penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Tanaman cabai merupakan tanaman yang dominan dihasilkan. Produksi cabai di Provinsi Bali dari tahun 2009 sampai tahun 2013 cukup berfluktuasi. Pemasaran menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan usaha tani, tidak terkecuali pada komoditas cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar komoditas cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani. Penetapan responden dilakukan dengan sensus yaitu 30 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Sedangkan untuk metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan analisis margin pemasaran, farmer share, dan efisiensi pemasaran. Karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, pengalaman usaha tani, dan luas lahan. 83,3% responden adalah laki-laki, dengan interval usia 15-64 tahun. Tingkat pendidikan responden dari masing-masing jenjang merata antara SD, SMP, dan SMA. Pengalaman usaha tani yang paling lama yaitu lebih dari 30 tahun. Sedangkan untuk luas lahan bervariasi dengan jumlah paling banyak memiliki dengan luas tanam di bawah 50 are. Kemudian untuk responden lembaga pemasaran berjumlah 3 orang dengan karakteristik usia dan pendidikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur pasar pada jurnal pembanding ini, yaitu terdapat 3 jenis saluran pemasaran cabai pada petani cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Untuk saluran pertama terdiri dari petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan konsumen. Untuk saluran pemasaran kedua terdiri dari petani, pedagang pengepul atau antar kota, pedagang pengecer di kota, dan konsumen. Lalu untuk saluran pemasaran ketiga terdiri dari petani, pedagang pengepul atau antar pulau, supplier, dan hotel. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam saluran pemasaran ini adalah pedagang pengepul, pedagang antar kota, pedagang antar pulau, dan pedagang pengecer. Lembaga tersebut terdiri dari 1 orang pedagang pengepul, juga sekaligus berperan sebagai pedagang antar kota dan antar pulau, serta 2 orang pedagang pengecer. Dalam hal ini tidak terdapat diferensiasi produk cabai dan terdapat hambatan keluar atau masuk pasar yang terdiri dari keuntungan biaya mutlak berupa permodalan, karakteristik produk yang mudah rusak, mengalami beberapa hambatan seperti pendistribusian dan terbatasnya persediaan cabai serta persaingan pada pedagang. Struktur pasar pada penelitian ini adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu struktur pasar duopoli, karena hanya terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Pada perilaku pasar menunjukkan bahwa terdapat praktik pertukaran atau fungsi pemasaran, strategi harga, strategi produk, penggunaan informasi, dan kerjasama. Fungsi pertukaran berupa jual beli cabai, lalu untuk fungsi fisik berupa pengangkutan cabai dari tempat hasil panen sampai tempat penggudangan dan penyimpanan, lalu fungsi fasilitas yaitu berupa sortasi dan pengemasan dengan mengelompokkan cabai tersebut berdasarkan kualitasnya. Lalu untuk strategi harga adalah SOP harga yang ditentukan berdasarkan rekomendasi petani dan markup standar atau penentuan harga dengan menambahkan markup pada biaya produksi.
Strategi produk yang dilakukan adalah aktivitas yang berasal dari bawah menuju ke atas. Melalui lembaga pemasaran disebut aktivitas vertikal. Saluran bisnis yang terdapat pada aktivitas ini memiliki satu target yang sama pada akhir saluran, yaitu konsumen. Kemudian untuk informasi yang digunakan meliputi informasi statistik dan informasi dinamis. Kerjasama yang dilakukan hanya terjadi antara petani dengan pedagang pengepul karena adanya keterikatan. Selanjutnya untuk kinerja pasar, yaitu meliputi margin pemasaran, farmer share, dan efisiensi pemasaran. Margin pemasaran pada saluran pertama yaitu 3.000 per kilogramnya, pada saluran kedua yaitu 5.000 per kilogramnya, dan untuk saluran ketiga adalah 15.000 per kilogramnya. Besar farmer share pada saluran pertama yaitu 86,96% dan saluran pemasaran kedua sebesar 80% dan untuk saluran ketiga adalah 57,14%. Sedangkan efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran pertama yaitu 3,38%, pada saluran kedua yaitu 7,15% dan untuk saluran ketiga yaitu 8,32%. Keuntungan yang diperoleh yang diperoleh lembaga pemasaran pada saluran pertama adalah 1.222 per kilogramnya, untuk saluran kedua yaitu 1.400 per kilogramnya, dan untuk saluran ketiga 6.339 per kilogramnya. Nah, pada setiap saluran ini, untuk saluran pertama, kedua, maupun ketiga, menunjukkan bahwa pemasaran cabai sudah mencapai tingkat efisien. Hal ini karena efisiensi berada pada rentang 0 sampai 50%. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada perbandingan struktur pasar, artikel utama yaitu mendekati struktur pasar oligopsoni dengan terdapat dua saluran pemasaran. Sedangkan pada artikel pembanding, struktur pasar ini mendekati struktur pasar duopoli dengan terdapat 3 saluran pemasaran. Lalu pada perbandingan perilaku pasar untuk kedua jurnal, yaitu pada jurnal utama maupun jurnal kedua, menunjukkan bahwa terdapat fungsi pemasaran, strategi harga, strategi produk, penggunaan informasi, dan kerjasama. Lalu pada perbandingan kinerja pasar untuk kedua jurnal, telah tercapai efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran baik pada jurnal utama maupun jurnal pembanding. Demikian presentasi dari saya mengenai review artikel pada kedua jurnal tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.